Film ini bercerita tentang nasib malang seorang gadis yang disekap dan digauli ayah kandungnya selama kurang lebih 20 tahun hingga memiliki anak dari suami ibunya itu. Loh, dan inilah cucuku adalah anak dari suamiku. Do you understand? Don adalah seorang ayah yang overprotective dan otoriter terhadap keluarganya. Sifat Don tersebut membuat dirinya ditakuti di dalam keluarganya. Apapun yang ingin mereka lakukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu darinya. Dari pernikahannya bersama Irene, mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Amy dan Sarah. Amy, anak pertama mereka, diceritakan memiliki sifat jelemo dan nurut sama orang tuanya, berbanding terbalik dengan Sarah yang baru saja masuk di usia remaja, masa yang berapi-api dan menggebu-gebu. Malam itu Sarah meminta izin menghadiri pesta bersama teman-temannya. Ibunya dengan senang hati mengizinkannya, namun tidak dengan Don yang langsung melarangnya karena menganggap Sarah ini masih anak kecil. Lalu dengan nada tinggi, Don menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam kamarnya. Ternyata malam itu Sarah diam-diam tetap pergi bersama kekasihnya yang kita sebut saja Asep. Sementara itu, Irene yang khawatir mencoba mengecek keadaan Sarah. Namun saat itu, Sarah tak kunjung menjawabnya. Bersamaan itu, datanglah Don yang kemudian membuka kamar Sarah menggunakan kunci cadangan. Mereka pun terkejut mendapati Sarah yang tidak ada di kamarnya. Don pun terlihat sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Sarah. Di tempat lain, Sarah terlihat sedang menikmati pesta bersama Asep dan teman-temannya. Kesempatan malam itu juga Asep gunakan untuk bercumbu mesra dengan Sarah. Tak lupa tentunya, namanya anak muda, kalian juga pasti tahu apa yang terjadi sehabis itu. Pagi harinya terlihat Don dengan suasana hati yang belum membaik, sedang menunggu kedatangan Sarah. Amarah Don semakin menjadi-jadi ketika melihat ternyata Sarah pergi bersama seorang pria. Saat itu, Don langsung menegur dan memarahi Sarah, yang menurutnya sudah melebihi batas. Bukannya merasa bersalah ataupun takut, Sarah yang mungkin sudah muak dengan sikap ayahnya malah berkata jika ia akan meninggalkan rumah ketika usianya genap 18 tahun. Dan atas tindakannya itu, Sarah dihukum tidak boleh keluar rumah selama 1 minggu. Saat di kamarnya, Sarah dihampiri ibunya dan sang kakak, yang selalu ada untuk menghibur dan menenangkan Sarah saat menjalani hukuman. Saat itu, Sarah terus berkata kepada mereka, jika nanti usianya genap 18 tahun, ia akan mulai berkelana mengelilingi dunia. Ia berencana akan menaklukkan dunia dan menjadi YouTuber terkenal agar nantinya bisa menafkahi saya. Loh. Di sisi lain ternyata Don mendengar pembicaraan mereka saat itu. Berbeda dengan Irene dan Amy yang mendukung Sarah, Don terlihat kesal dengan planning anaknya itu. Don kemudian pergi ke basement dan ternyata di sana Don memiliki sebuah ruangan khusus yang hanya dia sendirilah yang mengetahuinya. Beberapa bulan kemudian, Sarah pun akhirnya lulus sekolah. Pagi itu, Irene berpamitan kepada Sarah yang sedang teleponan dengan Kang Asep. Sesaat kepergian istrinya, Don langsung menghampiri Sarah, kemudian memintanya untuk membantu memindahkan sebuah box. Hey, hang up the phone. I need your help. Tanpa menaruh curiga, Sarah pun dengan senang hati membantu ayahnya. Sambil berjalan, Sarah meminta izin untuk keluar bersama teman-temannya malam itu. Tidak seperti biasanya, saat itu Don mengizinkannya untuk pergi. Tentu saja, Sarah mulai merasa aneh dengan sikap ayahnya itu. Ditambah lagi saat Don membawanya ke ruangan tersembunyi yang tidak pernah mereka ketahui. Sesampainya di sana, Don dengan cepat meninggalkan Sarah dan menguncinya di ruangan itu. Menyadari ruangan itu kedap suara, Sarah mencoba mencari pertolongan dengan berteriak lewat ventilasi udara. Tapi itu bukan masalah besar bagi Don. Malam harinya, Irene mulai khawatir karena tidak menemukan Sarah. Amy lalu menenangkan ibunya dengan berkata, mungkin Sarah sedang menginap di rumah temannya. Di basement, Sarah menyadari bahwa box yang mereka bawa tadi berisi pakaian dan makanan untuknya. Ternyata Don sudah merencanakan hal ini dengan sangat matang.
Di lain hari saat Don menjenguk Sarah ke basement, dengan sigap Sarah mencoba melarikan diri. Namun sayang seribu sayang, Don memasang pintu berlapis yang dilengkapi teknologi canggih. Akhirnya Don pun menyeret Sarah. Dengan berlindung di balik kata hukuman, Don dengan tega menggauli Sarah darah dagingnya itu sendiri. Singkat cerita, karena tak kunjung mendapat kabar dari Sarah, Irene kemudian memanggil polisi. Ketika Pak Polisi bertanya apakah Sarah pernah merencanakan kabur atau pernah kabur sebelumnya, Don langsung memotong pembicaraan dan berkata jika mungkin saat ini Sarah sedang pergi mengelilingi dunia seperti keinginannya. Mendengar perkataan itu, Pak Polisi pun terkena genjutsu dan akhirnya pergi dengan meninggalkan sebuah janji manis jika ia tetap akan berusaha mencari keberadaan Sarah. Seminggu pun berlalu, terlihat Sarah mulai frustasi dengan nasib buruk yang menimpanya. Bersamaan itu, di sisi lain terlihat Asep mencoba menemui Sarah. Namun saat itu, ia bertemu dengan Don. Don lalu menipunya dengan berkata jika Sarah kabur dari rumah bersama pria bernama Steph ke Florida. Florida. Wait, she mentioned Florida. Asep pun terlihat sangat kecewa mendengarkan hal itu. Tanpa ia sadari bahwa ia sudah terkena genjutsu dari Don. Sekepergian Asep, Don lalu menemui Sarah di basement. Ternyata saat itu adalah hari ulang tahunnya Sarah. Don pun membawakan roti ulang tahun dan kado sebuah gaun berwarna merah untuk Sarah. Dengan sedikit paksaan, Sarah akhirnya memakai gaun pemberian ayahnya itu. Dan sudah diketahui apa yang terjadi setelah itu. Singkat cerita, terlihat Sarah sedang membuat kerajinan menggunakan kaleng bekas, lalu menggunakan gaun hadiah ulang tahunnya. Saat itu Sarah berniat menghabisi ayahnya. Namun sayang, namanya binatang, instingnya sangat tajam. Dengan mudah Don menepis serangan Sarah. Kemudian tahu sendirilah kalian. Hari demi hari, detik demi detik pun berlalu. Setiap hari, Sarah habiskan hanya untuk bernafas dan memenuhi hasrat binatang ayahnya. Hingga pada akhirnya, ia pun mengandung anak pertamanya dari ayahnya sendiri. Bermodalkan buku panduan yang disiapkan oleh ayahnya, hari itu dengan sekuat tenaga dan berliang air mata, Sarah pun akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi yang ia beri nama Mary. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Terlihat Mary kini telah tumbuh menjadi anak yang pintar dan cantik. Dan sebentar lagi Mary akan menjadi seorang kakak. Karena Don yang rajin mengunjungi Sarah sekaligus anaknya dari anaknya. Di sisi lain terlihat Irene sangat terpukul karena tidak kunjung mendapatkan kabar dari Sarah. Ketika makan malam, Irene mengucapkan selamat kepada suaminya itu yang baru saja naik jabatan. Usai mengucapkan selamat, Irene meminta Don menyewa penyidik termahal untuk menemukan keberadaan Sarah. Namun dengan arogan, Don menolak permintaan istrinya itu. What kind of money it costs? Kemudian Don menghampiri Sarah dan anaknya membawakan sebuah televisi. Saat itu Don mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Mereka pun terlihat sangat bahagia karena bisa melihat dunia luar walaupun hanya sebatas dari sebuah televisi. Tak terasa 7 tahun pun berlalu. Sambil mengasuh kedua anaknya, Sarah pun kini mengandung anak ketiganya. Karena tumbuh di lingkungan yang engap, anak-anak Sarah pun harus mengidap penyakit asma. Dan suatu hari saat asma Mary kambuh, Sarah meminta Don untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Tentu saja Don menolak karena hal itu bisa membahayakannya. Sembari memberikan obat asma untuk orang dewasa, Don pergi meninggalkan mereka. Dan sebelum pergi, Don menyarankan agar Sarah memberikan obat itu secuil saja. Singkat cerita, suatu hari Asep kembali datang ke rumah Sarah. Amy pun terkejut saat Asep menanyakan keberadaan Sarah. Karena setahu mereka, Sarah itu pergi bersamanya. Sambil jalan-jalan mereka pun akhirnya berbagi cerita. What do you think? Saat itu Asep berkata jika ia diberitai Don perihal Sarah yang kabur bersama pria bernama Steph tetangga mereka. Mendengarkan itu, Amy pun menyangkal karena justru dirinya dan ibunya mengira kalau Sarah pergi bersamanya. Terlebih lagi menurutnya, pria bernama Steph itu tidak ada. Itu hanyalah karangan dari sang ayah. Akhirnya Amy kemudian bercerita dengan ibunya, dan karena hal itu sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Mereka mulai menaruh curiga kepada Don yang sepertinya menyembunyikan sesuatu.
Sekepergian ayah dan ibunya, Amy menemukan kunci yang terjatuh dari saku ayahnya. Ia lalu berinisiatif pergi ke basement. Namun sayang, saat Amy hampir menemukan keberadaan Sarah, muncul Don yang membuat film ini belum tamat. Singkat waktu, anak ketiga mereka pun lahir. Saat itu, Sarah merayu ayahnya agar membawa anak itu ke atas, karena ia tidak mau anak ketiganya itu mengidap penyakit asma seperti kakaknya. Awalnya Don menolak, namun karena Sarah berkata jika Don mau menerima permintaannya kali ini, ia berjanji akan memberikan pelayanan yang lebih memuaskan. Dan alhasil, Don pun menuruti permintaan Sarah. Pagi harinya, Irene pun menemukan anak Sarah. Di sana terselip sebuah surat yang mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Ia meminta agar ibunya menjaga anaknya karena Sarah ingin fokus menggapai cita-citanya. Mendapati kabar baik itu, Irene merasa lega dan sangat bahagia. Hingga ia tidak tersadar, di sisi lain ada sebuah surat yang sebenarnya. Alhasil, surat permintaan tolong itu malah terbaca oleh Don. Don kemudian menemui Sarah dan tahu sendirilah apa yang terjadi setelah itu. 14 tahun pun berlalu. Kini anak-anak mereka pun sudah tumbuh dewasa. Sarah juga telah mengubur impiannya untuk bisa keluar dari tempat itu. Bahkan kini Sarah juga telah mengandung lagi. Wow. Tada! Saat itu Don mulai menyadari kecantikan Mary. Hal itu tentu saja membuat Sarah khawatir Mary akan bernasib sama dengan dirinya. Sarah kemudian memperingati Don dan memintanya agar meninggalkan mereka. Please, leave her alone. Tak berselang lama, listrik pun padam karena hari itu hujan turun sangat lebat. Akibatnya, Mary pun harus mendekatkan diri ke ventilasi agar mendapat udara segar. Di sana, Mary juga terus merengek agar bisa melihat dunia luar. Hal itu membuat Sarah kembali menyalakan api perjuangan yang sempat padam untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Bersamaan itu, Sarah mendapati rembesan air di dinding. Seharian, Sarah kemudian mengorek dinding itu hingga bisa membuat sebuah lubang. Menggunakan sebuah senter, Sarah kemudian membuat sinyal pertolongan. Namun lagi-lagi keberuntungan masih menyertai Don. I think I can dig through. Alih-alih mendapat sumber cahaya, orang itu malah memberitahu kepada Don jika ia melihat cahaya aneh di bawah garasinya. Setelah pria itu pergi meninggalkan Don, Don kemudian pergi menemui Sarah dan langsung memukulinya dengan sadis. Probably just my imagination. Well, thank you. Singkat cerita, 18 tahun pun berlalu. Kini, hasrat anak-anak mereka untuk mengetahui dunia luar semakin besar. Saat itu, mereka bertanya kepada Don, kapan ia akan membawa mereka keluar. Don pun hanya menjawab, semua tergantung ibumu. Jika ibumu sudah bisa bersikap baik, maka ayah akan membawa kalian keluar. Hal itu tentu saja meracuni pikiran mereka. Dengan tanpa keraguan, mereka terus memojokkan Sarah, yang membuat Sarah hilang kendali. Namun mereka kemudian menyadari kesalahannya, lalu meminta maaf kepada Sarah. Dan pada akhirnya Sarah menceritakan kebenarannya, alasan mengapa mereka tumbuh di tempat itu, dan siapa dirinya, siapa ayahnya, siapa keluarganya. Must have known because he tricked me and he upstairs with my sister Amy. Mendengar kenyataan itu membuat mereka sangat sedih dan shock, sampai asma Mary pun kambuh. Sorry. Marie! Singkat cerita, karma pun akhirnya tiba. Don pun diberhentikan dari pekerjaannya yang ia banggakan selama ini. Kini, ia mulai kewalahan mencukupi kebutuhan istri, anak, dan anak dari anaknya. Hingga suatu hari, Don gelap mata. Don kemudian berencana untuk mengakhiri hidup anak dan anak-anak dari anaknya. Menggunakan selang yang disambungkan ke knalpot mobil, Don mengirimkan asap mobil itu ke tempat Sarah berada dan anaknya yang saat itu sedang tertidur pulas. Sampai di sini kalian sudah greget belum teman-teman sama kelakuan Don ini? Tolong komen ya teman-teman, seberapa greget kalian sama si Don ini? Singkat cerita, akhirnya kesehatan Mary memburuk. Melihat putrinya yang tengah sekarat, Sarah hanya bisa pasrah dan berharap Don segera datang agar bisa menolong mereka. Saat Don tiba, Sarah memohon agar ia menyelamatkan Mary dan segera membawa Mary ke rumah sakit. Namun, Don dengan arogan menolak dan malah mengeluarkan statement yang tidak patut untuk dicontoh. She's dying!
Pada akhirnya, Don sadar dan mau membawa Mary ke rumah sakit. Tapi sebagai jaminan Sarah tidak akan macam-macam, mereka meninggalkan Meg di sana sebagai jaminan. Dengan mengendap-endap, akhirnya mereka berhasil membawa Mary ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, hampir saja nyawa Mary tidak tertolong. Namun alhamdulillah Tuhan masih mengizinkan Mary untuk menggapai mimpinya. Karena sebentar lagi kejahatan Don akan segera terungkap. Saat sedang menyelesaikan administrasi, Sarah yang sedari tadi mengawasi keadaan sekitar, akhirnya memberanikan diri untuk mencuri kesempatan ketika Don lengah. Kebetulan saat itu Sarah melihat perawat bersama seorang petugas di sana. Pelan tapi pasti, Sarah lalu berjalan menghampirinya. Bersamaan itu, Don yang menyadarinya mencoba mengejar Sarah. Sarah yang sadar Don mengejarnya, Sarah pun mempercepat langkah kakinya hingga ia pun berhasil mendarat di pelukan seorang suster. Sadar nasibnya di ujung tanduk, Don pun putar balik. Untungnya polisi dengan cepat mencegahnya. Petugas pun berdatangan ke rumah Don dan menyelamatkan Meg yang hampir saja bernasib sama seperti Mary. Dan film pun tamat dengan Don yang akhirnya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Mungkin ditambah hukuman dari teman-teman satu selnya. Contohnya ngurut Johnny pakai balsem kayak di negeri Konoha. Mungkin. Di akhir film terlihat kini Sarah bersama semua anak-anaknya terlihat sangat bahagia menikmati hidup barunya. Lalu diperlihatkan juga Asep datang meminta maaf atas kehilapannya karena telah terkena genjutsu dari Don. Sarah pun akhirnya kembali rujuk dengan Asep dan mereka pun pergi bulan madu. Dan inilah istriku janda anak 7. Loh, canda guys, yang terakhir jangan dimasukin hati ya. Saya juga duda kok sebenarnya. Menurut kalian gimana film ini guys? Seorang ayah yang harusnya bisa mendidik, melindungi dan mengayomi keluarganya, ini malah sebaliknya. Faktanya tidak sedikit di dunia ini, bahkan di Konoha tercinta kita ini. Banyak oknum-oknum ayah gadungan yang menjolimi keluarganya. Kekerasan KDRT, eksploitasi, bahkan yang lebih buruk dari yang terburuk, bapak menggauli anaknya sendiri. Apakah itu bisa disebut manusia? Ironis, tapi itu nyata. Saya Fajar, anaknya almarhumah Ibu Susi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur.